Lingkungan Kecamatan Gugur Kabupaten Limau Kota, inilah Tasya FM 104,2 suara cita-cita dakwah dan pendidikan bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, mengawali pekan ini di hari Senin 13 September 2021 kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro. Makin nyata makin terasa, lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan kita akan menghadirkan kajian dari Ustadz Uge yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan selamat pagi juga buat pendengar kami yang monitor di live streaming Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Ada Maman Ismail Nurmin dan bersama sahabat-sahabat lainnya yang berada di Nagari Urang. Dan sahabat saya Mari Pro, nanti seperti biasa juga bisa bergabung di via handphone 0823 8644747 dan via SMS 0823 9185340 untuk bertanya seputar kajian Ustadz Uge yang tidak dipahami pastinya. Ya, tentunya sahabat sehat Mari Pro di pagi ini telah santap pagi ya, sarapan pagi bersama keluarga dan bersama sahabat tercinta. Selamat pagi saja buat semua. Dan apapun sarapan pagi kita, sepanjang itu berkah di jalan Allah, syukuri. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihatlah selalu ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Ya, langsung kita sapa Ustadz Uge. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf kepada Ustadz dan kepada sahabat atas keterlambatan beberapa menit Ustadz. Ya. Oke, manusia Ustadz ya? Iya. Oke, silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kembali Allah rahmati kita semua. Amin. Salam buat Pak D. Pak D telah monitor di pagi ini Ustaz. Ya, amin. Oke, apa tema kita pagi ini Ustaz? Pasti penyakit cinta dunia part 3. Aduh penyakit cinta. Oke, langsung saja Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur mari kita sama-sama kembali membuka hati kita, memperbaharui iman dan takwa kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tidak satu pun yang tidak kita butuhkan Allah tidak berikan kepada kita. Tapi setiap kebutuhan itu Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita butuh nafas, Allah berikan oksigen kepada kita. Kita butuh makan, Allah berikan makanan pokok kepada kita. Kita butuh minum, Allah ciptakan air untuk minum kepada kita. Kita butuh segalanya, Allah berikan dalam kehidupan kita.
Persoalannya adalah banyak mungkin manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menganggap sesuatu nikmat Allah itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Padahal sebetulnya keinginan manusia itu kadangkala Allah lebih tahu bahwasanya mereka tidak butuh dalam kehidupan mereka. Tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kadangkala mungkin kita saat ini menginginkan sesuatu padahal belum butuh bagi kita. Tentu Allah belum berikan. Makanya apa saja yang telah kita nikmati dalam kehidupan, maka syukurilah apa adanya. Banyak mungkin manusia yang berputus asa dalam menjalani kehidupannya dengan mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Kenapa mereka bisa berputus asa? Karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah mulai hilang. Sudah mulai gak ada syukurnya kepada Allah. Makanya ketika mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, mereka akan dekat dengan yang namanya kekafiran. Mereka akan kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui segala sesuatu yang mereka terima dalam kehidupannya adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebetulnya apapun yang kita pakai dalam kehidupan kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai orang yang beriman kepada Allah, pandailah mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua. Di ketika pedoman itu kita pegang teguh dalam kehidupan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigitlah dengan gerahammu. Maka di ketika Al-Quran dan Sunnahnya betul-betul kita jadikan suatu timbangan dalam kehidupan, maka selama-lamanya tidak akan pernah sesat kita dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Makanya kalau pengen selamat itu pegang teguhlah kepada Al-Quran, pegang teguhlah kepada Sunnah Rasul. Jangan kita bercerai-berai, itu kuncinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Allah pesan seperti itu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Kata Allah, jangan kalian bercerai-berai. Itu pesan Allah kepada kita. Jadi kalau kita terpecah belah, bercerai-berai dalam menjalani kehidupan, ibaratnya sebuah sapu lidi. Kalau seandainya sapu lidi itu diikat dengan kokoh dan bersatu, maka kuat akan menghilangkan sampah-sampah, akan kuat dalam menghapuskan segala kotoran. Begitupun kita dalam kehidupan kita. Terus seandainya kita bersatu, kita berpadu dalam menghilangkan segala kekejian, menghilangkan segala kemungkaran, maka sungguh kekejian dan kemungkaran itu akan terhapus di atas muka bumi ini. Tapi persoalannya banyak kita lihat dalam kehidupan manusia. Apalagi kehidupan itu berada pada saat ini. Manusia kadang-kadang terpecah belah, ingin
nampakkan egonya masing-masing, sehingga apapun yang mereka inginkan akan jarang untuk tercapai. Kenapa? Persatuan mereka nggak ada dalam kehidupan. Makanya persatuan juga menentukan suatu kesuksesan dalam menjalani kehidupan kita, baik bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu atau kesempatan sebelumnya, kita telah mengenal yang namanya suatu penyakit yang dinamakan dengan penyakit cinta dunia. Di mana penyakit ini ketika kita tidak mampu mengobatinya, maka sesungguhnya penyakit cinta dunia ini lebih parah lagi daripada penyakit-penyakit yang lainnya. Apapun jenis penyakit pada saat ini yang berada, yang tercipta di atas dunia, belum apa-apa ketimbang ruginya manusia ketika mengidap penyakit cinta dunia. Penyakit cinta dunia ini bisa membutakan mata hati mereka. Bukan hanya mata yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tubuh kita saja, tapi mata hati pun bisa tertutup oleh yang namanya cinta dunia. Makanya hati sebetulnya sesuatu yang mesti kita jaga agar tidak jatuh cinta kepada dunia. Masalah cinta dan hati itu tidak akan bisa terlepas dan tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Ketika cinta itu tumbuh berasal dari hati, ketika hati itu bergetar akan timbul yang namanya cinta. Begitu juga cinta kepada makhluk Allah, cinta kepada manusia, cinta kepada binatang, cinta kepada tumbuhan, cinta kepada dunia. Begitu juga, begitupun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka, maka itu mereka telah cinta kepada Allah. Itulah pembuktian manusia itu beriman kepada Allah. Itu Allah gambarkan dalam ayatnya Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini bergetar hati mereka apabila disebut nama Allah. Begitupun dalam hal cinta kepada makhluk. Seseorang telah bergetar disebut nama seseorang, bergetar hatinya, berarti banyak sedikitnya telah menaruh cinta di hatinya. Begitu juga kepada dunia. Apabila terpaut hatinya ke dunia, maka cintanya semakin bersemi untuk dunia, akan melupakan yang namanya akhirat. Inilah. Jadi penyakit cinta dunia berikutnya adalah hati yang lalai ingat akhirat. Allah menciptakan hati kepada manusia. Kadangkala hati itu yang namanya qalbu, qulub itu bolak-balik. Qulub itu artinya bolak-balik. Apa maksudnya? Kadangkala menghadapnya itu kepada sesuatu yang benar, kadangkala berbalik kepada sesuatu yang salah. Selalu seperti itu. Makanya ketika hati kita tidak mampu untuk kita jaga untuk selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berbalik kepada dunia. Hati yang lalai dari ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketika hati itu telah lalai dari ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi suatu saat Allah akan menutup hati mereka dan akan menjadi kafir, akan menjadi engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ialah
Apabila diberikan peringatan ataupun tidak diberi peringatan, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Mereka tetap tidak akan mau beriman. Ini pesan Allah. Kalau mereka tidak mau lagi beriman, berarti Allah telah menutup pintu hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini pesan Allah. Allah menutup pintu hati mereka, menutup penglihatan mereka, menutup pendengaran mereka. Akibatnya apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Kalau seseorang telah lalai kepada Allah, berarti lalai kepada akhirat. Kalau lalai kepada akhirat, berarti cinta kepada dunia. Makanya kadangkala mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Kenapa lalai kepada akhirat? Tidak pernah berpikiran kalau seandainya kehidupan dunia ini akan cepat berakhir. Makanya tidak pernah berpikir akhirat itulah kehidupan yang abadi ketimbang kehidupan dunia. Belum apa-apa kehidupan dunia. Makanya cinta itu sebetulnya jangan cinta kepada dunia. Kenapa? Cinta kepada dunia akan membuat manusia rugi, akan membuat manusia itu bodoh dalam kehidupan mereka. Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang gila dengan dunianya, maka itu mudarat bagi akhiratnya. Siapa yang cinta dengan akhirat, maka itu mengurangi cinta dunianya. Maka dahulukanlah akhirat ketimbang dunia. Ini pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ini penting bagi kita. Rasulullah berpesan seperti itu. Siapa yang gila dengan dunianya, maka itu mudarat bagi akhiratnya. Makanya ketika orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dunianya, maka itu akan rugi kepada akhiratnya. Lupa kepada Allah akibat mencari uang, lupa sholat akibat mencari nafkah, lupa untuk berzakat karena mengejar kekayaan. Makanya aneh lagi mengatakan tidak sanggup berpuasa karena suatu pekerjaan dengan alasan kalau nggak bekerja tidak terpenuhi kebutuhan keluarga. Suatu pemikiran yang salah, suatu statement yang salah dalam kehidupan. Tidak mungkin Allah akan sia-sia kepada hambanya ketika hambanya taat kepada Allah. Nggak mungkin. Allah pasti sayang kepada hamba yang ketika taat kepada Allah. Ini kadang-kadang manusia beralasan saya bekerja jauh ke sana untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kalau seandainya saya tidak bekerja, anak saya nggak makan, istri saya nggak makan. Lantas kenapa kerjanya itu berat? Saya tidak mampu berpuasa. Itu suatu hal yang salah dalam kehidupan kita. Itu apa maknanya? Lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Itulah cinta dunia. Melalaikan kehidupan kita, melalaikan kita kepada Allah. Banyak saat ini orang yang mencintai dunia lantas lalai kepada Allah. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bekerja sebagai guru contohnya, bekerja di sekolah ngajar, lantas ketika kita ngajar azan sholat tiba, lantas kita teruskan mengajarkan anak-anak kita. Itu melalaikan Allah, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau betul-betul beriman kepada Allah di ketika azan berkumandang, segala pekerjaan yang berurusan dengan dunia mereka tinggalkan. Mereka kejar urusan akhirat. Sebab kenapa? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Baginya utama kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Tapi pada saat ini kita lihat
Semakin dunia canggih, semakin dunia cantik, kemanapun dunia serba indah, bisa melalaikan kehidupan akhirat. Apalagi pada saat ini dunia disulap dengan pemandangan yang begitu cantik, yang begitu indah, sehingga membuat manusia tertarik, hatinya terpikat pergi kepada tempat itu dan tempat ini. Bolehkah kita pergi ke sana, ke sini menikmati dunia? Boleh, silakan. Sebab dunia sekarang memang seperti itu. Dunia disulap saat ini. Suatu tempat persawahan yang mungkin dahulu nggak ada apa-apa di sana, sekarang ramai-ramai manusia datang ke sana. Mungkin dahulu tempatnya tempat mengeluarkan sampah, pada saat ini disulap menjadi suatu tempat yang mewah. Mungkin dahulu tempat itu tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan. Sekarang malah tempat itu menjadi tempat makan dan minum di sana. Berlomba-lomba di sana. Bahkan banyak orang saat ini rela mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, pikiran dan sebagainya. Demi apa? Demi untuk melihat keindahan dan kecantikan dunia. Itulah yang membuat manusia kadang-kadang lalai untuk ingat Allah. Apalagi tempat rekreasi itu kita sayangkan, kita membuat diri kita sedih di ketika suatu tempat rekreasi itu tidak disediakan tempat sholat di sana. Bahkan ada tempat suatu wisata yang tidak ada tempat sholatnya, sehingga membuat para wisatawan itu tidak melakukan ibadah sholat. Tempat sholatnya jauh, jadi nggak sholat lagi. Untuk menikmati kecantikan dunia, ingat Allahnya hilang. Padahal kecantikan dunia itu belum apa-apa ketimbang kecantikan akhirat. Surga yang disediakan oleh Allah untuk orang beriman mau digadaikan untuk keindahan dunia. Alangkah bodohnya manusia. Kalau orang itu berpikir dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang dia lebih pentingkan dalam kehidupan mereka kepentingan akhiratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita. Rasulullah apa yang tidak? Surga sudah dijamin. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat Allah sudah jamin. Allah sudah lindungi Rasulullah dari dosa. Allah sudah lindungi Rasulullah daripada segala yang menimpa, yang menyebabkan suatu kesulitan kepada beliau. Allah sudah berikan kemudahan kepada Rasulullah. Bahkan surga pun sudah dijamin oleh Rasul. Tapi Rasulullah gimana? Rasulullah tidak tanggung-tanggung ibadahnya kepada Allah. Semakin Allah janjikan kebahagiaan akhirat kepada Rasul, semakin kuat dan taat beliau beribadah. Bahkan pernah suatu saat di ketika itu sepertiga malam terakhir, Rasulullah itu sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa sampai berjam-jam. Dalam sebuah sunnah dikatakan sampai bengkak kaki beliau. Kenapa? Karena sujud dan sholat kepada Allah. Ketika itu istri beliau terjaga, terbangun. Ternyata berapa kali terbangun, istri beliau tetap melihat suaminya sholat. Pada suatu ketika di saat-saat telah lama, berapa kali istrinya terbangun, telah lama melihat suaminya sholat, bertanya istrinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai suamiku tercinta, engkau sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dan dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang telah berlalu, yang akan datang saja Allah telah peliharamu. Engkau telah maksum, terjaga daripada api neraka. Engkau telah dirindukan oleh surga.
kenapa engkau masih taat dan begitu banyaknya melakukan suatu ibadah? Ini pertanyaan istri kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawabnya, wahai istriku, apakah engkau tidak senang, tidak bahagia mempunyai seorang suami yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Dengan begitu banyaknya kepentingan akhirat, dengan begitu banyaknya nikmat akhirat yang akan diberikan kepada Rasulullah tidak membuat lalai kepada akhiratnya, malah bertambah taat kepada Allah, tambah sujud dan tambah melakukan ibadah sunnah kepada Allah. Ini sudah dijamin. Kita tidak ada jaminan dari Allah. Siapapun manusia pada saat ini begitu taat kepada Allah, nggak ada jaminan dari Allah. Allah nggak pernah jamin, nggak pernah mengatakan kepada kita engkau telah dijamin masuk surga, nggak ada. Apalagi mungkin ketika Allah telah mengatakan kepada kita engkau telah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi salat? Untuk apa lagi puasa? Untuk apa lagi zakat? Kita kan sudah dijamin masuk surga. Nah, tetapi kalau Rasulullah malah sebaliknya. Rasa syukur beliau kepada Allah membuat beliau bertambah maksimal dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah. Artinya apa? Hati yang lalai daripada akhirat, hati yang lalai daripada ingat Allah menyebabkan cintanya kepada dunia. Makanya ada sebab itu hati-hati kita. Ketika kita punya hati, jaga hati kita agar tidak menjebloskan kita ke neraka. Allah juga katakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Jelas Allah mengatakan di sana, walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Dan betul-betul sungguh bahwasanya penghuni neraka jahanam itu, kata Allah, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan seruan Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka sama dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang yang lalai terhadap akhiratnya. Makanya kelalaian kita kepada akhirat menyebabkan cinta kepada dunia. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu semangat bagi kita untuk kembali meningkatkan amal ibadah kita yang tujuannya adalah Allah dan akhirat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Dugi yang telah menyampaikan kajian tausiah subuh di ruang dengan kita mengenai penyakit cinta sesi berikutnya ya. Silakan buat sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung, kita tunggu di 0823 8644 7487 dan langsung kita terima yang perdana.